Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel aku di Septiriana. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya. Sorry nih udah lama nggak buat video, tapi sekarang ini aku mau bertanya-tanya nih. Sekarang ini ada mbak-mbak cantik di samping aku. Siapa ya? Mari kita kenalan. Dan kenapa ini aku melakukan eksklusif nih ya untuk pertama kali video ini sama mbak-mbak relawan tenaga kesehatan. Kita kenalan dulu ya. Halo mbak. Iya, Halo, namanya siapa mbak? Yusi. Namanya Mbak Yuzi teman-teman. Kalau boleh mbak asalnya dari mana? Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Profesi apa mbak kalau boleh? Saya di profesi kebidanan. Profesi bidan teman-teman. Oh iya, sekarang ini ya teman-teman lagi di masa pandemi corona. Ini Mbak Yuzi itu menjadi relawan teman-teman, relawan tenaga kesehatan bidan. Boleh tahu Yuzi itu pengen jadi relawan, kan sudah tahu ya COVID ini tuh menyebarnya sampai mendunia. Lagi bludak-bludaknya nih. Boleh tahu nggak kira-kira kenapa? Yang gini, kalau menurut saya sih ini sesuai di pendidikan saya, di mana saya pertama kali dilantik dengan sumpah profesi saya. Jadi saya itu kayak panggilan jiwa, pengen membantu teman sejawat lain untuk bisa merawat orang-orang pasien yang terutama ibu hamil, ibu bersalin yang terkena COVID-19 ini. Wah, ternyata teman-teman yang kena COVID-19 ini bukan cuma orang-orang yang biasa ya. Ibu hamil, ibu mau melahirkan juga ada loh ya yang kena COVID. Wah, kasihan ya. Boleh tahu nggak mbak kira-kira sebelumnya ini kan mbak jadi relawan COVID ya, mungkin ada nggak ekspektasi kalau sudah terjun ke lapangan berbeda atau gimana ya? Kalau sesuai yang saya alami untuk saat ini, apa yang kita pakai dengan yang di dalam itu sangat berbeda. Jadi kita harus pertama safety untuk diri kita sendiri, supaya bisa merawat secara keseluruhan. Jadi menjaga diri kita juga bisa untuk merawat pasien lain begitu. Gimana yang kita pakai ini harus baju yang sesuai dengan APD. Yang tebel itu ya mbak, yang jelas gitu ya. Jadi kita pakai masker pun nggak hanya satu. Jadi kita safety 2 masker seperti ini. Ternyata double ya. Teman-teman, itu untuk yang tenaga kesehatan ya. Seperti itu. Jadi dimana kita harus pertama latihan pernafasan, latihan mental itu juga perlu. Kalau pakai hazmat itu yang pertama diperlukan untuk pernafasan mulut, bagaimana kita bisa bertahan 4-8 jam di dalam ruangan. Dan itu harus bisa melakukan secara keseluruhan perawatan yang diberikan kepada pasien begitu. Ini juga mbak boleh tahu nggak ceritanya, kan melakukan tindakan ya, kira-kira itu Mbak Bidan Yuzi ini kalau melakukan tindakan kepada pasien yang di dalam itu terus di dalam pakai APD yang serba sesak kayak gitu atau gimana mbak kira-kira? Jadi kita tetap tujuan kita memang melakukan perawatan secara keseluruhan terhadap pasien, tapi kita juga harus meminimalkan melakukan kontak dengan pasien yang terkena corona gitu. Jadi untuk melakukan tindakan harus secara keseluruhan dalam satu waktu. Kalau sudah selesai ya sudah kita keluar gitu. Pernah nggak Mbak Yuzi mungkin ke dalam melakukan tindakan itu lama sampai beberapa jam? Soalnya kan kita juga shift ya, shift-shiftan ganti shift-shiftan itu kan terbagi 3 shift. Mungkin juga merasa mungkin pengap kah? Kan melakukan tindakan kan ya banyak-banyak macamnya ya, sesuai advice dokter tentunya. Ya, yang pernah ngerasain itu gimana rasanya pertama kali pakai hazmat yang tebel itu? Kalau memang pengap itu ya pasti, kita sesak ya pasti, karena memang itu untuk perlindungan untuk diri kita.
tindakannya itu sesuai dengan advies dokter apa yang kita lakukan. Jadi kalau seumpamanya ada pemberian terapi obat yang kita harus mengobservasi, jadi kita mau tidak mau harus di dalam dulu untuk beberapa waktu. Setelah kondisinya stabil atau sudah selesai semua, baru kita keluar. Untuk melakukan tindakan ya teman-teman, pakai hazmat. Terus ini kalau boleh tahu Mbak Yuzi, kalau Mbak Yuzi sendiri ngelihat ibu melahirkan, ibu yang postpartum tentunya ya juga tentu juga ibu hamil. Ini kan untuk yang positif COVID itu gimana? Mungkin ada pesan-pesan buat ibu yang di luar sana juga yang lagi berjuang ya Allah. Apalagi kan takut bayinya juga tertular tuh ya. Gimana menurut Mbak Yuzi? Untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19 yang rapidnya positif maupun tidak, tetap harus jaga diri, social distancing. Walaupun kita merasa negatif, belum tentu kita juga rapidnya negatif. Jadi harus sebisa mungkin untuk memutus penyebaran corona ini, termasuk juga untuk ibu hamil. Pokoknya mensugesti diri kita masing-masing memang harus bisa sembuh, karena kalau imun kita bagus, virus itu akan bisa lemah gitu. Jadi untuk ibu hamil jangan terlalu untuk dibawa stres. Kalau memang screeningnya sudah tahu dari awal, maka tenaga kesehatan akan bisa menanggulangi sejak dini begitu. Kalau ada ibu hamil yang takut terus nggak mau jujur sama nakesnya, itu akan menulari banyak orang dan merugikan banyak orang, kan kasihan gitu. Iya, jadinya kan tertularnya nanti banyak kemana-mana. Jadi mending ya jujur saja sebelum COVID-nya itu tambah parah ya buat ibu-ibu di luar sana. Dan juga kasihan ya kalau misalkan bayinya nanti juga tertular. Ya, ini boleh tahu juga Mbak Yuzi, mungkin Mbak Yuzi ngerasa gimana sebelum jadi relawan sama setelah jadi relawan? Ada kesan suka duka mungkin, kan sekarang juga masih masa lebaran ya teman-teman. Masa lebaran kok kayaknya apa ya, sepi-sepi ya. Gimana kalau diambil sukanya sih mungkin apa yang saya lakukan hikmahnya itu akan balasan suatu saat, amin, di akhirat maupun di dunia ini. Amin ya Allah. Kalaupun dukanya itu memang kerasa ya, wajar sih kalau orang-orang di luar sana itu takut. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik, kita juga sudah safety pada diri kita masing-masing, dan kita yang nggak akan menularkan ke keluarga kita ataupun orang-orang sekitar kita gitu. Kalaupun memang ada orang-orang yang takut pada saya, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka belum tahu sepenuhnya edukasi tentang apa sih penyebaran apa yang bisa ditularkan oleh virus corona ini gitu. Kalau memang untuk lebaran ini mungkin dukanya sih nggak bisa berkumpul antara keluarga gitu aja. Iya, memang berbeda banget ya Mbak sama yang lebaran-lebaran sebelumnya ya. Ya Allah ya, semoga saja COVID-19 ini segera selesai ya. Amin. Nah gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman di subscribe, di like dan di komen. Bye bye. Terima kasih ya Mbak Yuzi.